Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal kedua. Ibrani pasal kedua. Kita akan membacakan dari Ibrani pasal kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal 2 ayat 11 dengan ayat yang ke-14. Sesudah mendapatkan kita membaca bersama-sama. Saya 10 dulu, baru semua sambung 11 sampai 14. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan, yang mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dengan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kesadaran kami digugah oleh Tuhan, pengertian kami diisi oleh kebenaran Tuhan. Setelah kami membaca firman Tuhan, membuka firman Tuhan, Tuhan bukalah pikiran kami. Dengar doa kami, pakai hamba-Mu, pakai setiap perkataan yang diucapkan menjadi berkat untuk meneguhkan iman kami, berakar di dalam firman Tuhan, dan berbuah untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita telah berbicara Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan dia memakai peta teladan setelah Adam berdosa. Dilihat daripada keadilan seharusnya tidak terjadi, karena Adam mempunyai peta daripada budak, peta orang berdosa setelah dia berbuat dosa. Sedangkan pada waktu anak Allah datang ke dalam dunia, inkarnasi menjadi daging dan darah, dia adalah tidak berdosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan bersalut dengan sesuatu daging darah yang mempunyai peta teladan Allah seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia justru langsung masuk ke dalam tubuh daripada peta teladan yang sudah berdosa dan yang sudah berontak kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mengerti cinta kasih Tuhan berapa besar kecuali kita melihat berapa besar Kristus berkorban bagi engkau dan saya. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus jangan dimengerti hanya melalui fenomena yang kita lihat dan pengalaman yang kita mengerti apa yang terjadi di kayu salib. Pengertian pengorbanan Yesus Kristus harus dimulai daripada rela turun dari surga, datang ke dalam dunia ini, meninggalkan tempat yang mulia dan hormat, dan hidup secara remeh dan hina bagi engkau dan saya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita melihat kerelaan inkarnasi merupakan sesuatu bijaksana yang beroknum, yang menyatakan diri di dalam
Amsal Sulaiman pasal ke-8. Jikalau kita melihat semua yang disebut di dalam Amsal Sulaiman, bijaksana, 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 sebagai sesuatu yang diutarakan oleh yang menulis, maka pasal 8 bukanlah demikian. Bijaksana itu seolah-olah menurut literatur personified, yaitu dioknumkan, dipribadikan. Padahal kalimat ini tidak cocok, karena dia bukan sesuatu yang tidak berkepribadian, tetapi dipribadikan. Namun dia adalah memang pribadi otentik daripada bijaksana itu sendiri. Saudara-saudara, itulah sebab di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, Paulus berkata, Allah telah menjadikan Kristus bijaksana kita, penebusan kita, dan kuasa kita. Saudara-saudara, kebenaran kita, itulah Kristus. 4 istilah yang dipakai di situ. Tuhan menjadikan Kristus oknum, atau dia adalah bijaksana yang sebenarnya adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Jadi oknum kedua dirinya adalah oknum kebenaran, oknum bijaksana, oknum keadilan, oknum yang berkuasa itu sendiri. Sehingga dia tidak perlu diproses menjadi pribadi, tapi dia memang adalah pribadi yang diproses datang ke dalam dunia menjadi daging dan darah. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca di sini dikatakan ini menunjukkan kerelaan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kerelaan Yesus Kristus bersalut dengan daging dan darah. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-puji engkau di tengah-tengah jemaat. Berarti dia mau datang kepada jemaatnya. Dia datang mau bergabung dengan mereka yang menjadi umat Tuhan, yang bersekutu. Akhirnya disebut oleh Paulus sebagai tubuh Yesus Kristus. Dan juga kita menyebut dia sebagai anak sulung Allah yang menjadikan kita anak-anak. Saudara-saudara sekalian, tidak ada cinta kasih lebih besar, tidak ada pengorbanan yang lebih berarti, dan tidak ada pernyataan kerelaan yang lebih besar daripada cinta kasih Allah kepada dunia ini. Jadi kalau kita mengatakan demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, ini adalah ditunjukkan cinta dari oknum pertama. Tapi saudara-saudara, cinta dari oknum kedua adalah dia rela diutus ke dalam dunia, rela masuk dalam dunia yang begitu najis, begitu remeh, begitu hina, begitu penuh dengan dosa, dan begitu resiko untuk dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, dia datang kepada jemaatnya, dia datang kepada sidang perkumpulannya, atau dia datang pada perhimpunan bani daripada Tuhan Allah. Artinya, saudara-saudara, dia berada di tengah-tengah bani ini untuk apa? Untuk menyatakan cintanya, memanggil kita sebagai saudara. Saudara-saudara, tidak ada agama lain yang pernah mungkin memberikan kepada kita satu kedudukan begitu tinggi, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan Yesus adalah anak Allah yang tunggal, sehingga hubungan antara anak Allah yang tunggal dengan anak-anak Allah yang lain itu adalah persaudaraan. Saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 di situ mengatakan Allah memberikan roh anaknya kepada kita, sehingga setiap orang Kristen yang mendapatkan hidup baru, setiap orang Kristen yang menerima Roh Kudus, Roh Kristus. Roh Kudus ada Roh Kristus. Barang siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Roma pasal 8 ayat 9. Dan pada pasal 8 ayat ke-15 dikatakan, yang kita terima bukan roh budak, yang kita terima adalah roh anak. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu kita menerima Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus Kristus. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Allah. Roh Kudus adalah roh anak. Berarti oknum kedua ikut mengirim roh kepada kita. Debat yang besar antara orang-orang Katolik Vatikanus dan orang-orang Konstantinopel yang berada di Turki pada abad-abad ke-11 itu adalah mereka berbeda pendapat. Roh Kudus dikirim oleh siapa?
Orang-orang Ortodoks di timur yang berpusat pada Konstantinopel, di Byzantium kerajaan itu, mereka teolog-teolog mengatakan Allah sendiri mengirim Roh Kudus. Sedangkan yang di Roma Katolik mengatakan Allah dan Kristus mengirim Roh Kudus. Ini dalam bahasa teologi yang disebut filioque, saudara-saudara, dan anak. Allah mengirim Roh Kudus, atau Allah dan anak mengirim Roh Kudus kepada gereja. Saudara-saudara, ciri khas daripada teologi Eastern Orthodox adalah union with Christ. Tetapi pada waktu mereka menjelaskan tentang Roh Kudus diberikan kepada gereja, mereka hanya pegang Allah Bapa mengirim Allah Roh Kudus kepada orang Kristen. Di situ Kristus tidak ikut mengirim. Sedangkan orang-orang di Vatikanus, yang di Roma, mereka mengatakan Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus. Saya percaya seluruh pengaruh yang diterima daripada Roma Katolik waktu itu adalah berdasarkan tulisan tentang Allah Tritunggal, satu tesis yang ditulis oleh Augustinus Sanctus. Saudara-saudara, di situ Agustinus dengan jelas mengatakan Allah Bapa dan Allah Anaklah yang menjadi pengirim Allah Roh Kudus kepada gereja. Tetapi gereja di timur tidak terima. Akhirnya pertentangan itu makin lama, makin runcing, makin besar, makin hebat. Terjadi skisma yang terbesar di dalam sejarah. Gereja timur dan gereja barat menjadi pecah. Saudara-saudara, bukan Martin Luther yang memulaikan perpecahan melalui reformasi. Tetapi perpecahan gereja pertama kali di dalam sejarah manusia adalah timur dan barat lepas dan sendiri-sendiri mengaku adalah gereja yang sah. Ini satu perpecahan yang disebut skisma, atau disebut satu perpecahan yang besar. Apakah sebelumnya tidak ada beda pendapat? Banyak. Sebelum itu beda pendapat antara orang-orang di Roma dan orang-orang yang berada di sekitar kerajaan Rom yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak sekali. Sehingga perdebatan-perdebatan yang banyak mengakibatkan konsili-konsili yang sibuk bertahun-tahun untuk membereskan satu doktrin. Saudara-saudara, saya kira gereja sekarang sudah tidak peduli. Pokoknya anggota banyak, kolektanya cukup, gerejanya namanya baik, itu sudah senang. Tidak peduli gereja itu mempunyai doktrin yang benar atau tidak benar. Inilah kecelakaan dari abad 20 yang menuju kepada abad ke-21. Saudara-saudara, perdebatan dan pertahanan doktrin yang benar itu membuktikan engkau benar-benar concern, engkau benar-benar memprihatin, benar-benar engkau mau setia kepada firman dan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang datang jemput saya di Singapura, dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya sekarang masih boleh dengar setiap minggu pembahasan yang penting daripada kitab suci. Saya mengingat kembali 23 tahun yang lalu, pada waktu saya pertama kali mengikut kebaktian 4.000 orang yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong di National Theatre yang sekarang sudah dirobohkan oleh pemerintah Singapura. Saudara-saudara, waktu itu dia mengatakan, kami cuma ikut-ikut ramai-ramai kebaktian karena khotbahnya sangat menarik dan kami tidak ngantuk. Kami semua orang pemuda saja. Tapi setelah 20 tahun kemudian saya melihat gereja kami sangat diserbu oleh ajaran-ajaran yang macam-macam. Dan saya melihat yang bisa bertahan justru ada sekelompok yang serius mengikuti kebaktian-kebaktian yang penting yang pernah dipimpin Anda. Dia mengatakan, sekarang gereja kami berada dalam kekacauan luar biasa. Ajaran-ajaran semua dakaruan sudah masuk. Pemuda-pemudi tidak peduli harus kemana. Doktrin itu begitu banyak berbeda. Lalu saya tanya dia, bagaimana dengan gembala sidang? Apakah sikap pendetamu? Pendeta bilang, tidak apa-apa. Masing-masing bebas percaya apa saja. Asal hari Minggu kumpul di sini nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Dia bilang, Pak, tolong doakan kami, doakan gereja kami. Karena saya bertahan di dalam begitu susah. Orang yang mengerti pentingnya doktrin begitu sedikit. Dan kami hanya segelintir orang yang berjuang mati-matian di dalam. Seluruh gereja menuju kemana tidak ada orang tahu. Dan pendeta pun tidak prihatin.
Saudara-saudara, saya tidak peduli siapa menjadi orang yang paling berkuasa di dalam satu gereja, atau congregation kah, atau uskupnya kah, atau majelisnya kah, atau penatuannya. Itu soal kedua. Yang paling penting yang mempunyai kuasa pemimpinan sendiri, kalau tidak mempunyai doktrin atau sendiri berkompromi, seluruh gereja berada di ambang pintu kekecelakaan. Saudara-saudara sekalian, iman orang Kristen adalah iman yang menjadikan kita berbeda dengan agama-agama yang lain. Dan iman yang menjadikan kita berbeda adalah iman yang berdasarkan firman. Dan berdasarkan firman yang berkata kepada kita, awaslah dengan dirimu engkau sendiri, dan juga mengawasi akan segala pengajaran yang kau berikan ke orang lain. Karena dengan mengawasi diri dan mengawasi pengajaran yang kau khotbahkan kepada orang lain, engkau bisa menyelamatkan diri dan engkau bisa menyelamatkan orang lain. Saudara-saudara sekalian, skisme yang terjadi pada abad ke-11 mengakibatkan gereja sudah sulit lagi bersatu. Di dalam sejarah, sesudah itu makin pecah, makin banyak, makin pecah, makin banyak. Tidak habis-habis gereja mengalami perpecahan, mengalami kontroversial di dalam diri sendiri, mengalami tuduh-menuduh, mengalami hal-hal yang tidak diperlukan. Namun demikian, jikalau perpecahan berdasarkan doktrin, harus kita hormati. Perpecahan berdasarkan profit pribadi yang diganggu, perpecahan berdasarkan muka daripada manusia, itu adalah hal yang sekunder. Saudara-saudara, mengapakah kita setuju reform? Apakah kita setuju perpecahan lagi? Mengapa kita setuju Calvinisme? Apakah kita setuju ada pertentangan antara orang-orang yang berbeda di dalam aliran akan reformasi? Saudara-saudara, justru karena kita mementingkan hal ini, doktrin yang benar kalau tidak ditegakkan dan tidak dipelihara dengan baik-baik, maka gereja tidak tahu menuju ke mana. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita kembali kepada apa yang bersangkut paut dengan ayat ini. Maka orang-orang di Roma yang dipengaruhi oleh Augustinus, mereka memegang bahwa Allah Bapa dengan Allah Anak mengirim Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Roma pasal 8. Di situ dikatakan, yang kita terima bukan roh budak, tetapi roh anak. Nah, saudara-saudara, bayangkan Yesus datang ke dalam dunia bersalut dengan peta budak, tetapi dia memberikan roh daripada dia sebagai anak sendiri kepada kita. Saudara-saudara, cinta kasih yang demikian besar dan hal yang perlu kita memikirkan, kita mengerti jauh lebih dalam, jauh lebih banyak daripada apa yang kita sudah alami. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia, pasal 8 juga ayat ketiga mengatakan dia sendiri bersalut dengan tubuh daripada orang yang berpeta dosa. Saudara-saudara, dan di Filipi pasal 2 Paulus berkata, dia datang ke dalam dunia berpeta budak. Dia datang berpeta teladan seorang budak. Tetapi pada waktu dia memberikan roh kepada kita, dia tidak memberikan roh budak, tapi dia memberikan kepada kita roh anak. Saudara-saudara, saya percaya Yesus Kristus beserta dengan Allah Bapa di dalam mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus mengirim roh anak kepada kita. Allah Bapa mengirim roh anak kepada kita, berarti rohnya Kristus. Yesus anak Allah, Roh Kudus disebut sebagai roh Allah, Roh Kudus disebut roh anak, Roh Kudus disebut sebagai roh Yesus, Roh Kudus juga disebut sebagai roh Kristus. Ini semua istilah dalam perjanjian baru adalah sama adanya. Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita menyebut dia Bapa, Aba. Saudara-saudara, tidak ada agama dan tidak ada penganut agama siapapun yang berhak menyebut Allah Abba, Bapa, karena tidak diberikan roh anak. Kalau saudara tidak diberikan roh anak, saudara tidak mungkin mempunyai semangat jiwa status anak, dan engkau tidak mempunyai hak menyebut Allah sebagai Abba, Bapa. Saudara-saudara, dengan demikian kita kembali kepada Yesus yang datang ke dalam dunia, dan dia berkata di sini, aku datang kepada umatnya, aku datang di dalam jemaat, dan aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku.
Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadikan kita saudara-saudaranya, sehingga ini menjadi satu keluarga rohani yang terbesar di bawah kolong langit. Saudara-saudara, tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang kita boleh bersandar untuk diselamatkan, dan tidak ada nama lain yang membawa kita kembali kepada Allah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang kembali kepada Bapa kecuali dengan aku. Nah, di sini satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia adalah Kristus, yang sendiri adalah Allah menjadi manusia. Saudara-saudara, kedua sifat, yaitu sifat ilahi ditambah dengan sifat manusia, kedua sifat di dalam satu pribadi ini yang memungkinkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia yang sendirinya datang dari Allah, dia adalah Allah. Dia sendiri datang ke dalam manusia, dia sendiri menjadi manusia. Jadi inkarnasi berarti Allah menjadi manusia. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak membuang sifat ilahinya. Pada saat di dunia dia tetap adalah Allah. Allah yang berdaging, Allah yang berdarah, Allah yang datang menjadi peta manusia, Allah yang bersalut dengan daging darah yang berpeta budak, peta dosa, peta manusia. Padahal dia adalah anak Allah yang mempunyai peta teladan Allah yang asli, di mana semua peta teladan Allah manusia yang lain adalah berdasarkan berkopi daripada dia. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah peta teladan Allah yang otentik. Lalu melalui peta Allah inilah manusia dicipta berdasarkan sesuai dengan peta yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya membaca bagian ini saya terharu luar biasa. Karena pada ayat 14 itu ada satu hal yang putar balik, seperti sama sekali tidak harus terjadi. Mari kita membaca bersama-sama ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari daging dan darah, maka ia juga menjadi bagaimana? Sama dengan mereka. Dan bagaimana? Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Saudara-saudara sekalian, manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Yesus inkarnasi menurut peta teladan kita. Itu artinya, saudara-saudara, we are created after the image and the likeness of God. Kita jatuh, sesudah jatuh, Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang menjadi seperti kita. Dan terbalik, mestinya kita seperti Allah, sekarang Yesus seperti kita. Saudara rasakan terbalik tidak? Ini tidak seharusnya terjadi. Tapi ini yang dicatat pasal 2 ayat ke-14. Bagian yang kita baca ini. Yesus Kristus datang ke dalam dunia sesuai dengan apa yang kita ada. Dia datang ke dunia seperti kita yang berdaging dan darah. Dia menjadi daging dan darah seperti keadaan kita. Kita memiliki daging darah, dia juga ingin memiliki daging dan darah. Dia mau, dia rela, dia masuk ke dalam dunia, berada di dalam daging dan darah. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu hal yang kita tidak mungkin mengerti 100% selama kita hidup. Karena yang kita mengerti adalah di dalam keterbatasan. Tapi Yesus adalah yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas menjadi terbatas. Itu susahnya luar biasa. Seperti orang pertama hari masuk penjara, dia rasa begitu tidak enak, saudara-saudara. Karena biasa bebas. Malam mau nonton kah? Atau mau buka TV kah? Siang mau ngasuh kah? Mau tidur kah? Itu ada kebebasan pada dia sendiri. Tapi waktu dia masuk penjara, dia harus kerja bakti, dia harus terikat di satu tempat yang kecil, dan dia tidak mempunyai kebebasan apapun. Di sini dia mulai merasakan keterbatasan. Itu satu siksaan jiwa. Saudara-saudara sekalian, demikian orang yang kaya sekali, mendatang di batas satu hari hanya boleh memakai 10.000. Bagi dia itu satu siksaan luar biasa. Tetapi bagi mereka yang susah, yang saban hari tidak ada uang cukup untuk beli makanan, satu hari diberi 10.000, mereka rasa bahagia luar biasa. Saudara-saudara, makanya saya sering berkata, lebih bahagia engkau miskin dulu, besok tuanya kaya, daripada kaya dulu, dilahirkan dia keluarga yang kaya, besok miskinnya susah. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dari tidak terbatas menjadi dikurung di dalam keterbatasan. Saudara-saudara,
Tidak ada contoh lain. Tidak mungkin ada contoh lain. Tidak pernah mungkin ada pribadi lain yang mengalami proses apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Apa sebab? Karena semua yang lain dicipta. Semua yang lain terbatas. Semua yang lain tidak pernah mempunyai status ketidakterbatasan. Saudara-saudara, kita semua dicipta dan kita semua dibatas di dalam hukum alam. Kita semua dibatas di dalam materi. Kita semua dibatas di dalam waktu. Kita semua dibatas di dalam tempat. Kita semua dibatas di dalam hukum rohani, yaitu upah dosa adalah maut. Sehingga kita sendiri akhirnya harus mati. Nah, ini 6 hal yang membatas seluruh hidup kita. Kita dicipta dalam perbatasan. Kita dicipta dalam keterbatasan ini, sehingga limitasi menjadi ciri khas daripada eksistensi kita. Semua filosof eksistensialisme adalah orang-orang yang tidak rela hidup sebagai manusia yang terbatas. Karena mereka sadar di dalam diri mereka ada angan-angan, cita-cita, cetusan daripada konsep tidak terbatas. Saudara-saudara, kita hanya mempunyai milik konsep tidak terbatas. Kita tidak mungkin mempunyai realita tidak terbatas. Kita mempunyai ide mutlak, tapi kita sendiri tidak mutlak. Karena kita dicipta, saudara-saudara. Itu sebab kita terbatas di dalam hukum alam. Kita terbatas di dalam waktu. Kita terbatas di dalam materi. Kita terbatas di dalam ruang. Kita terbatas di dalam kemampuan. Kita terbatas di dalam hukum rohani. Kita terbatas di dalam sejarah. Dan sesudah hukum rohani itu berlaku, maka upah dosa adalah maut. Kita akan mengalami keterbatasan yang terakhir, yaitu kita mati daripada dunia ini. Saudara-saudara, maka kita tidak bisa mengerti apa artinya dari ketidakterbatasan mendadak masuk ke dalam keterbatasan. Yang mengerti hanyalah Allah sendiri. Karena Allah mengirim anaknya, Yesus Kristus, dari dunia ketidakterbatasan masuk ke dalam dunia keterbatasan. Saudara-saudara, ini sesuatu siksaan yang luar biasa. Sesuatu siksaan yang bikin jiwa seseorang merasa begitu tidak lega, begitu tidak merdeka, begitu diikat. Tetapi Yesus Kristus justru terbalik. Saudara-saudara, pada waktu saya merenungkan apakah menjadi kalimat-kalimat menginginkan ke situ daripada rasul-rasul yang terbesar, saya menemukan satu persamaan antara Paulus dan Petrus. Paulus berkata, setelah tenda di dunia ini sudah rusak, kami akan bersalut dengan rumah yang kekal di sana. Saudara-saudara sekalian, apa artinya? Berarti kita sekarang berada dalam tubuh yang mulai rusak, tetapi tidak apa-apa. Ini bukan rumah kekal, ini tenda saja. Mereka yang piknik, yang tinggal di dalam tenda, mereka mengetahui pada waktu pertama kali masuk ke tenda, rasa lucu juga, rasa enak juga, rasa ini suatu pengalaman yang baru, yang segar. Tapi lama-lama tinggal di tenda, dia ingin sekali pulang ke rumah. Waktu sampai di rumah baru mengetahui, dulu aku pernah mempunyai hidup begitu enak, kenapa tinggalnya di tenda. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan setelah tenda ini rusak, kita akan bersalut dengan rumah yang berada di kekekalan itu. Demikian Petrus, sama. Kedua rasul mempunyai cara untuk mengutarakan sesuatu pengharapan yang sama. Kita menanti kepada tenda yang tidak rusak, yang disediakan di sana. Bukan tenda ini. Tenda ini daging. Pada waktu itu kita akan berada di surga beserta dengan Tuhan dan ketidakterbatasan. Tetapi justru Yesus Kristus terbalik. Jikalau orang di dunia mengharapkan lepas dari susah, lepas dari keterbatasan, lepas dari dosa, lepas dari segala lingkungan yang begitu buruk dan hina, mari kita menuju kepada tempat yang mulia dan berkat selama-lamanya. Saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus justru datang dari sana rela ke sini. Kita ingin ke surga, ingin. Yesus Kristus ingin meninggalkan surga karena tidak puas, tidak. Karena ada misi. Karena ada tugas, karena ada satu mandat, karena ada kiriman, yaitu dia dikirim oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Dia diutus, utusan itu harus dijalankan. Melaksanakan utusan itu cuma 2 macam sikap mental. Pertama, rela. Kedua, tidak rela. Saudara-saudara, menjadi pendeta hanya 2 macam sikap mental, rela atau tidak rela.
Menjadi penginjil hanya dua macam sikap mental. Rela atau tidak rela. Pendeta-pendeta kalau diundang khotbah, itu 1 jam sudah boleh pulang. Dan dapat amplop. Kalau menginjili di jembatan-jembatan, kadang-kadang bukan dapat amplop, dapat tempeling. Saudara-saudara, dapat ancaman. Mengapa harus sampai jam 11 baru pulang? Sabtu, ada pendeta mengatakan Minggu saya harus khotbah. Sabtu saya tidak mau melayani apa, saya siap khotbah. Saya tidak katakan itu salah. Tetapi kadang-kadang di belakang kalimat itu ada motivasi yang lain. Lalu mengatakan Senin saya sudah habis khotbah, Senin libur. Semua pendeta Senin libur. Saudara-saudara, ada yang rela, ada yang tidak. Hanya dua macam sikap mental di dalam menerima tugas, menerima mandat. Kalau Tuhan memberikan mandat kepada seseorang, orang itu bagaimana? Mau pergi, tidak mau pergi. Perginya rela, perginya tidak rela. Capeknya itu suka atau capeknya itu susah. Dua macam, saudara-saudara. Yesus Kristus memberi teladan kepada kita. Dia rela turun, rela ke dunia, rela terbatas, rela diikat di dalam tubuh yang hanya berapa puluh kilo selama 33 tahun setengah, bukan 1 hari. Bayangkan Allah pencipta langit dan bumi menjadi satu manusia yang berjalan-jalan di pinggir Galilea dan memanggil murid mengikut dia. Bayangkan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta akhirnya dipaku di atas kayu salib dan diteriak di bawah, jikalau engkau anak Allah turun. Dia tidak mau turun. Karena apa? Rela. Dia rela. Mengapa rela? Ini adalah mandat dari Tuhan Allah. Ini adalah kehendak Allah. Aku rela menjalankan kehendakmu. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 40 dan dikutip di dalam Ibrani pasal 10, Yesus di dunia mengatakan, ya Allah, aku datang untuk menjalankan kehendakmu. Segala sesuatu tentang aku sudah tercantum di dalam gulunganmu. Maksudnya apa? Apa yang kau cantumkan di dalam perjanjian lama, sekarang aku datang melaksanakan di dalam perjanjian baru. Apa yang aku jalankan tidak akan menyeleweng di luar apa yang kau catat. Semua yang aku akan lakukan, semua tentang aku sudah tercatat di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Yesus Kristus melaksanakan apa yang dicatat, sehingga apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tidak satu yang meleset. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelum Yesus lahir, tidak satu kalimat menjadi kosong belaka. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi akhirnya diteliti, dilaksanakan oleh Kristus di dalam dunia dengan pertolongan Tuhan yang mengirim Roh Kudus mengurapi dia. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Nah, ini juga kita pernah bicarakan di dalam pasal 1. Karena engkau ya Allah, engkau mencintai keadilan, kebenaran, engkau membenci akan dosa. Itu sebab Allah, yaitu Allahmu, mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Engkau masih ingat ayat itu? Saudara-saudara, sebut Yesus sebagai Allah dulu. Allah yang mana? Allah yang menjadi manusia. Allah yang apa? Allah yang mencintai kebenaran. Allah yang bagaimana? Allah yang membenci dosa. Jadi engkau adalah Allah. Siapa dia? Yesus yang datang ke dalam dunia disebut Allah. Tetap disebut sebagai Allah. Engkau ya Allah adalah Allah yang kerajaannya tidak berhenti-henti. Kuasamu berdasarkan kebenaran. Dan engkau mencintai keadilan. Engkau membenci dosa. Allah yang seperti ini, maka Allah, yaitu Allahmu, Allahnya Allah. Saudara-saudara, di dalam Ibrani berapa kali muncul di atas Allah ada Allah, di atas Tuhan ada Tuhan. Ini adalah sebenarnya doktrin Tritunggal yang tersembunyi di dalamnya, yaitu Allah Bapa mengirim Allah Anak menjadi manusia. Allah Anak yang menjadi manusia, sedangkan pada saat di dunia dia tetap bersifat ilahi. Itu sebab waktu wahyu diberikan menyebut sang anak ini, menyebut Allah. Ya Allah, engkau mengasihi kebenaran, engkau membenci dosa, maka Allahmu mengurapi engkau dengan minyak daripada sukacita. Berarti Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus semua. Allah Bapa
mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Sekali lagi semua, 1, 2, 3. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Dengan demikian pelayanan dia penuh dengan kerelaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengabdian, penuh dengan ketaatan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab di sini dikatakan, aku akan memuliakan namamu, aku akan menyebut namamu dan memuliakannya di dalam jemaatmu beserta saudara-saudaraku. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan di sini. Yesus datang ke dalam jemaatnya, Yesus memanggil mereka saudara, Yesus memuliakan nama Allah di hadapan mereka. Inilah yang Kristus mau. Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mencari hati-hati. Saudara-saudara, Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk menjadikan engkau dan saya hati-hatinya. Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Dia menjadi kakak sulung di dalam kekeluargaan Tuhan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, the greatest brotherhood in the universe. Persaudaraan terbesar di bawah kolong langit. Persaudaraan terbesar di dalam sejarah. Persaudaraan terbesar di dalam masyarakat umat manusia. Yaitu Kristus sebagai kakak, kita sebagai adik. Di mana kita menyebut Allah sebagai Bapa. Dia adalah Bapaku. Dan dia juga adalah Bapakmu. Allah gak akrab. Mungkin kita sering baca kitab suci dan tidak tahu berapa arti yang akrab di dalamnya. Karena dia adalah Bapakku dan dia adalah juga Bapamu. Saudara-saudara, boleh gak membagi Bapak? Membagi-bagi harta itu luar biasa loh. Membagi-bagi Bapak itu tidak ada loh. Saudara-saudara, panggillah pengemis masuk rumah, berkata, ini papaku, juga papamu. Nah, itu baru engkau mengerti apa maksudnya. Di Tiongkok ada seorang pendeta tua, yaitu papanya daripada pendeta Paul Chang. Paul Chang sekarang sudah umur 65. Dan pendeta, papanya itu juga pendeta. Paul Chang waktu kecil udah heran. Papaku ini apa-apaan ini? Cinta kasihnya kebesaran entah. Uangnya kebanyak entah. Rumahnya terlalu besar kah? Mengapa selalu di kota Santung berjalan-jalan membeso menginjili? Sudah gitu lihat ada orang yang ini ingusnya besar, yang begitu remeh, begitu najis. Anak itu lapar minta uang, dibawa pulang. Jadi anaknya sendiri. Kalau dia lihat anak yang kasihan, dibawa pulang. Saudara kalau kasih lihat anak yang di jalanan kasih 100 gitu kan, dia bawa pulang. Di dalam 3 tahun, di masa peperangan Jepang, dia bawa pulang anak jalanan 56. Semua tinggal bersama dia jadi anaknya. Jadi anak yang asli itu iri hati. Enak aja, papa kok dibagi-bagi. Paul Chang dari kecil mana, papa gua ini apa sih? Kok udah minta persetujuan anak-anak? Bawa dah, sudah bawa. Bukan sudah bawa, langsung katakan, yuk umur berapa? Paul, orang itu bilang 13. Paul Chang 12. Oke, Paul panggil engkau. Jadi Paul bilang, kok, tapi si bilang, kok apa ini? Kotor kayak gini. Itu gembel kok. Lalu yang lebih kecil, pakai adik, dia 11. Nanti perempuan laki semua dibawa pulang 56. Kalau ini namanya koleksi ya. Sudah jarang sekali orang yang koleksi anak. Saya cuma tahu di dalam dunia ada satu orang koleksi anak seperti ini. Namanya apa? Namanya Raja Hussein yang sudah mati itu. Nah saudara, saya kira cinta kasih dia jauh lebih besar daripada orang Kristen. Termasuk kita yang di sini. Apalagi saya. Saudara-saudara. Raja Hussein bawa banyak orang-orang miskin masuk istana. Dia perintahkan orang di istana kasih makan seperti anak raja. Kasih pakaian, kasih kesempatan sekolah. Jadi orang-orang yang di itu Jordania mengatakan, kita kok mempunyai seorang raja begitu baik ya. Anak-anak jalanan dibawa pulang begitu banyak. Sampai kalau saya tidak ingat salah 300 lebih. Perlakukan mereka seperti anak raja. Nah sebenarnya itu kopi daripada apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus akan membawa kita pulang ke surga. Nanti kita di situ akan diperlakukan sebagai anak raja. Kita akan menyebut Bapak Yesus Bapak kita.
Saudara-saudara, ini agama yang berbeda dengan semua agama. Ini adalah cinta kasih yang tidak ada pada seagama lain. Ini adalah saudara hak. Barang siapa menerima Yesus Kristus, dia diberi hak menjadi anak Allah. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes pasal ke-1 ayat ke-11, 12, 13. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa artinya? Barang siapa yang menerima Yesus diberi hak menjadi anak Allah. Lalu dengan proses apa? Dia dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan oleh kemauan laki-laki. Berarti bukan kelahiran akibat hubungan seks. Bukan dengan kemauan sendiri, bukan dengan rencana manusia, bukan dilahirkan melalui orang berdaging dan darah, tapi dilahirkan oleh Allah sendiri. Hal ini yang ditekankan Yesus di dalam memberikan pengajaran kepada Nikodemus, yaitu diperanakan dari atas. Born again aslinya adalah born from above. You have been born on earth. You have been born here. Engkau sudah dilahirkan di sini, tidak cukup. Engkau milik kerajaan di dunia ini, tidak cukup. Engkau menjadi milik kerajaan surga. Engkau harus mengalami kelahiran dari atas. Berarti kelahiran satu kali lagi. Itu yang disebut sebagai born again Christian. Tapi istilah ini di Amerika sudah dipakai oleh orang-orang yang tidak karu-karuan. Meskipun mereka injili, karena mereka menyempitkan kalimat ini dengan kalau mereka sudah tidak lagi merokok, mereka tidak lagi berjudi, berarti mereka adalah born again Christian. Apalagi sebagian mengatakan kalau mereka sudah bisa karunia lidah, mereka adalah born again and baptized in Holy Spirit already. Tetapi saudara-saudara, pengertian dilahirkan dari atas, pengertian dilahirkan oleh Roh Kudus, pengertian dilahirkan kembali atau dilahirkan satu kali lagi, itu mempunyai arti yang jauh lebih dalam daripada sekedar pengertian pengalaman di permukaan saja. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat siapakah yang diperanakan pula lagi, yaitu mereka menerima Yesus Kristus. Barang siapa yang menerima Yesus, yaitu menerima dan percaya kepada namanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, Paul Chang berkata kepada saya jengkel sekali, papa saya ini seenaknya aja. Rumah pendeta sudah tidak terlalu besar, menjadi satu rumah di mana menampung 50 lebih anak. Saya sampai lupa ini lebih tua atau itu lebih muda. Ini kakak, itu adik, selalu salah dia bilang. Tapi harus belajar. Lalu dia mengatakan, ya kalau Tuhan sudah mengatur saya di rumah seperti begini, ya saya belajarlah. Jadi anak pendeta ada yang terlalu enak, ada yang tak enak. Saudara-saudara, yang tak enak itu yang besok yang jadi. Yang terlalu enak yang tak jadi. Maksudnya terlalu bebas. Pendetanya memanja anaknya, memberikan segala sesuatu lebih dari cukup. Itu yang tak jadi. Tapi diketat, disiplin, diajar, dididik dengan baik. Nah itu yang besok jadi. Nah Paul Chang akhirnya baru mengerti, itulah cinta Tuhan. Papa saya tidak salah. Waktu dia mulai dewasa pikir kembali, dia merasa papa betul agung. Papa adalah papa yang betul-betul menjalankan perintah Tuhan. Tadinya jengkel karena kamarnya menjadi sesak. Banyak orang tinggal sama dia. Ada yang kebiasaannya jelek, mencuri dan sebagainya. Bikin dia begitu jengkel. Lambat laun dia pikirkan, saya jengkel tidak ada gunanya. Hanya menyatakan saya sempit. Hanya membuktikan saya rohaninya tidak beres. Saya bagaimana belajar mengampuni. Yesus datang mengampuni, korban, menebus. Apa yang saya lakukan? Saudara-saudara, lambat laun pada waktu dia menjadi dewasa, dia berkata kepada ayah, saya juga mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau juga belajar mencintai orang lain. Saya mau diutus pergi ke tempat yang jauh. Saudara-saudara, pada satu hari komunis masuk di Santung. Papanya mengatakan, anak saya mau meneruskan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau komunis masuk, pasti dia tidak mungkin melayani Tuhan. Maka dia kumpulkan uang sisa yang sedikit, beli satu tiket yang murah, tiket kelas 4 kereta api. Karena terlalu jauh, dia kirim anaknya cepat lari,
Dari provinsi Santung engkau mesti menuju ke Hong Kong. Waktu itu saudara mengetahui di masa peperangan. Saya membaca pada waktu saya umur 13. 33.700 km rel kereta api di Tiongkok tahun 49. Setelah peperangan selesai, sebelum 49. Setelah 49, sisa 27.600 km. Berarti yang dirusak oleh bom-bom itu adalah kira-kira 6.000 km dari rel kereta api. Sehingga kalau pergi ke kota lain mesti pindah kereta api kecil lalu jalan lagi. Susah luar biasa. Jadi dari provinsi Santung ke Hong Kong itu perlu menempuh waktu kira-kira 5 hari 5 malam. Baru sampai. Komunis sudah datang. Pendeta yang tua mengatakan, anak, engkau melayani Tuhan. Pergilah ke Hong Kong. Carilah kesempatan untuk menjadi hamba Tuhan. Aku, papamu, mungkin akan meninggal di sini. Setia menjaga orang yang menjadi anggota gereja saya. Kau masih muda, keluarlah. Paul cakap dengan air mata, berpamitan dengan papanya, pergi ke kereta api. Setelah di situ baru tahu penuh sesak. Tiket dijual mungkin lebih daripada tempat duduk. Yang berdiri begitu banyak. Akhirnya dia hanya dapat tempat di pinggir pintu. Pegang, gandeng. Itu satu tiang di situ. Separuh badan di luar pintu. 5 hari sampai di Hong Kong. Dia masuk sekolah teologi Bethel di Hong Kong. Lalu dia menjadi seorang pendeta. Salah satu yang suara tenor terbaik di antara semua pendeta di dunia. Dia sekarang sudah umur 65. Kalau ada sempat saya akan undang dia datang menyanyi di Jakarta. Sudah bisa dengar suara yang bagus luar biasa. Nah saudara-saudara. Nah pengalaman dia mungkin dia sekarang tidak lagi cerita. Tapi apa yang masuk ke dalam otak saya menjadi kesan untuk mengerti bagian firman ini. Aku datang kepada saudara-saudaraku. Aku datang di tengah-tengah mereka. Aku datang kepada jemaatmu. I come in your assembly. Yesus Kristus datang ke dalam jemaat Tuhan Allah. Yesus menghadiri diri. Dan dia datang dengan status sebagai kakak. Dan dia menganggap seorang Kristen sebagai adik. Saudara-saudara. Kita sering mengatakan saudara-saudara dalam Kristus. Apakah pengertian kita sampai di situ? Kita jabat tangan, kita ini saudara-saudara. Apa kita sadar kita dijadikan saudara seperti itu? Apa kita mengetahui di dalam persaudaraan ini bukan kita yang menjadi kakak yang paling besar, tapi Kristus? Apakah kita selalu mengutamakan Kristus sebagai kakak yang besar di dalam jemaat? Saudara-saudara, ayat-ayat ini mengatakan, aku datang kepada jemaatmu, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-puji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadamu. Berarti aku sendiri bersandar kepada Tuhan sambil aku memanggil mereka sebagai saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi kakak yang paling sulung. Dia adalah kakak sulung satu-satunya. Dia adalah kakak yang paling memelihara kita. Dia adalah yang menjadi teladan kita. Yesus Kristus sendiri berada di dalam jemaat. Yesus memanggil kita sebagai saudara. Karena apa? Karena di dalam ayat sebelumnya mengatakan dia disempurnakan melalui penderitaan. Itu adalah wajar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak jelas. Saudara-saudara, saudara ini, kakak ini dijadikan menjadi sempurna melalui penderitaan. Itu adalah wajar. Apa artinya? Itulah caranya Allah. Caranya Tuhan Allah menjadikan dia kakak. Caranya Tuhan Allah menjadikan dia teladan. Caranya Tuhan Allah menjadi dia kakak yang memelihara semua adik. Dengan cara apa? Melalui penderitaan membuat dia sempurna. Nah ini menjadi satu prinsip di dalam kitab Ibrani 2 kali muncul. Pertama kali pasal 2 dan kedua kali di pasal yang ke-5. Saudara-saudara. Jadi Yesus harus melalui sengsara taat sampai sempurna. Padahal dia Allah.
Allah kan sudah sempurna. Jika Allah sempurna, mengapa harus menjadi sempurna lagi? Dia menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia dengan peta orang yang berdosa dan yang sudah diperbudak seperti orang yang sudah berdosa seperti engkau dan saya. Saudara-saudara, itu sampai Yesus Kristus menjadi teladan yang disebut sifat manusia harus. Tidak ada terkecuali. Tidak ada orang yang bisa bypass. Tidak ada orang yang mempunyai satu dispensasi sehingga tidak mengharuskan. Dia pun harus. Saudara-saudara, saya sangat takut melihat prinsip-prinsip kitab suci seperti begini. Seorang kaya berkata kepada saya, sekarang saya membangun rumah yang besar. Bagaimana menurut Anda? Anak saya kamarnya mesti seenaknya bagaimana? Saya bilang, jangan bikin bathtub di dalam kamar anakmu. Kenapa? Itulah tempatnya anak-anak main air, buang waktu, main badan, mulai jadi rusak. Iya ya, kenapa begitu ya? Patong mengapa memberikan nasihat begini? Anak dia di dalam kamar anak itu hanya mandi begini atau semprot sudah. Bukan main-main di situ. Saudara-saudara. Maka kamar di rumah saya, kamar untuk anak tidak boleh ada bathtub. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia mau menderita, baru bisa menjadi contoh. Menderita, baru bisa menolong. Menderita, baru dia memberikan pengertian. Apakah pengalaman penderitaan, supaya kita sadar dia mengerti. Saya tidak berarti Yesus harus datang menjadi manusia, baru mungkin mengerti. Kalau begini berarti Allah tidak maha tahu. Tetapi Yesus yang mengerti segala kesulitan kita, dia mau datang mengalami penderitaan supaya kita bisa mengerti kalau dia bisa mengerti. Supaya kita mengerti kalau pengertian dia adalah pengertian yang betul-betul pengertian. Karena dia mengalami. Seorang Jakarta berkata kepada saya, Tuhan sangat mencintai saya, tapi ada satu hal saya kira Tuhan tidak akan dengar doa saya. Dengar pun tidak ngerti. Saya bilang apa? Tuhan mengerti segala sesuatu, cuma satu hal dia tidak ngerti. Dia pasti tidak ngerti. Dan kalau saya berdoa pun dia tidak dengar. Kalau dengar pun dia tidak ngerti. Karena hal satu-satunya ini. Hal apa yang Tuhan tidak ngerti? Dirongrong sama nyonya. Dia bilang. Karena Yesus belum pernah nikah sih. Jadi dia mana tahu kalau nyonya galak jadi apa. Saya baru ketemu seorang di Hong Kong, dia mengatakan, aduh susah. Di dalam toko nyonyanya teriak-teriak seperti orang gila. Dulu saya kelihatan dia alim sekali. Aduh baik. Hari itu marah-marah. Suaminya cuma geleng kepala. Aduh susah. Nah dua-dua saya kenal. Memihak mana? Memihak istri. Diamlah. Ampunilah, dia orang gila gitu. Atau bilang maaflah, dia orang gila begitu. Nanti dua-dua kenal saya jadi dua-dua musuhi saya loh. Saudara-saudara. Lalu pria itu mengatakan, aku tidak pernah lihat perempuan lebih galak dari ini. Tidak pernah melihat perempuan lebih galak dari itu. Apa galak? Dia lebih galak lagi. Langsung membuktikan kalimat itu, lebih galak lagi. Lalu saya bilang, duduk. Saya bicara sama si perempuan ini. Jangan begitu. Ingat dulu waktu kamu muda, dia cinta kamu. Pasti bukan modelnya gini. Kalau lu modelnya dulu gini, pasti dia tidak mau kamu. Kamu dulu muda, kamu cantik, kamu alim, kamu perempuan yang gadis yang menyenangkan. Coba pertahankan model itu. Kok jadi model begini? Dia dengar saya, mau marah tidak berani lagi. Karena kelihatan modelnya lagi kan. Ingat lu dulu modelnya apa, kok jadi model begini. Coba kembalikan model yang bagus itu, supaya dia ingat. Saudara-saudara, itulah manusia. Apakah Yesus tidak mengenal? Apa Yesus tidak mengerti? Mengerti. Apakah Yesus harus mengerti setelah dia menjadi manusia? Tidak. Dia adalah Allah yang mengerti segala sesuatu. Tapi memberikan kepada kita pengertian yang begitu terbatas. Supaya kita mengerti kalau dia berhak mengerti. Supaya kita mengerti kalau dia sungguh mengerti. Supaya kita mengerti kalau dia mampu mengerti. Caranya apa? Dia pun harus menjadi manusia. Cintanya sampai begitu. Dia dalam dunia ini mengalami diejek, diumpat, difitnah, dibuang, ditolak, dihina sama siapapun. Saudara-saudara, akhirnya
Tuhan Yesus mengalami penderitaan menjadi sempurna adalah wajar. Maksudnya wajar apa? Bukan dia seharusnya menderita. Wajar menurut rencana Allah supaya menjadi contoh bahwa kita boleh mengerti dan boleh belajar. Saudara-saudara, kadang-kadang ingat kalau ada kesulitan tiba karena engkau bukan karena engkau bersalah. Kadang-kadang engkau menderita bukan karena akibat engkau berdosa, lalu engkau dihukum oleh Tuhan. Engkau mengalami kesulitan kadang-kadang adalah Tuhan sedang mempersiapkan engkau, memperlayakan engkau, menyempurnakan engkau, supaya pada satu hari engkau boleh menolong orang yang mengalami kesulitan yang sama. Saudara-saudara, pada waktu saya berkhotbah di Texas 15 tahun yang lalu, seorang wanita datang kepada saya setelah kita makan, bolehkah saya meminta 15 menit? Padahal semua mendengar dia cerita sama saya, ternyata dia orang pintar luar biasa, menjadi wartawan, sastrawan, apawan saja dia ada. Saudara-saudara, tapi dia mengalami kesulitan yang besar sehingga mau meninggalkan Tuhan. Saya bilang tidak. Tahukah Anda, engkau mengalami kesulitan ini ada rencana Allah. Masa Allah merencanakan kesulitan? Masa Allah merencanakan penderitaan bagi saya? Iya. Bagaimana Pak Tong menjelaskan? Dengan tegas saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kuatkan iman dia melalui kalimat-kalimat yang saya katakan. Jangan ada yang meleset. Karena Tuhan mau memakai engkau untuk membantu banyak orang yang berada dalam kesusahan seperti ini. Mata dia melek. Apakah saya harus dikorbankan dulu? Saya bilang tidak. Saudara adalah diuji dan mendapatkan gelar dulu. Apa maksudmu? Karena Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan menguji dia supaya membuktikan engkau tahan uji. Engkau sudah tahan uji, engkau lulus. Yang lulus yang bisa melayani yang lain. Saudara-saudara, di dunia ini banyak lulus hanya karena bisa menghafal buku. Lulus karena bisa menulis skripsi. Lulus karena bisa mendapatkan angka yang tinggi dalam ujian. Tetapi di hadapan Tuhan bukan demikian. Andrew Maury menulis satu buku, The School of Obedience. Dia mengatakan di dalam sekolah Tuhan Allah, di dalam cara Allah mendidik dan menyempurnakan seseorang, sekolah itu adalah memakai penderitaan untuk menjadi bahan pendidikan. Saya baru heran kenapa begitu banyak sekolah teologi meluluskan pendeta-pendeta, tapi khotbahnya ada karu-karuan, wataknya ada karu-karuan, semangat pelayanan ada karu-karuan. Saya tidak mengerti. Akhirnya saya mengerti satu hal. Sekolah dan pendidikan teologi Asia terlalu mengikuti teladan pendidikan teologi Amerika. Pokoknya selesai studi, tidak peduli pelayanan bagaimana, hidup bagaimana. Hidup suci bagaimana, pengabdian bagaimana, pengkorban bagaimana, teladan bagaimana, penderitaan bagaimana, kasih titel. Itu sebab semua pendeta yang masuk ke GRI saya harus mengketat kembali. Saudara-saudara. Dan saya akan mengharapkan kalau sekolah teologi yang kita dirikan mempentingkan disiplin, penderitaan, dan semangat perjuangan, mental, rela melayani dan pengabdian. Itu lebih penting daripada lulus, daripada hanya mengerti kebenaran di dalam kognitif saja. Saudara-saudara, ini yang disebut sebagai wajar. Yesus harus menderita supaya disempurnakan. Itu wajar. Apa arti? Itulah wajar sesuai kehendak Tuhan memakai cara ini. Jadikan Yesus anak sulung kakak yang paling besar untuk memelihara dan untuk memanggil kita sebagai saudara-saudara. Engkau saudaraku. Kalau kakak menderita masa kita tidak mau? Kalau kakak berkorban, apakah kita tidak boleh berkorban? Kalau kakak kita sudah menjadi contoh seperti begini, bagaimana? Kemarin saya lihat anak muda tawuran itu, sekelompok lewat. Ya, saya berhenti sedikit mobil, mereka sudah lewat. Lalu saya mulai membayangkan, di dalam pikiran mereka, hidup untuk apa? Hidup di dunia untuk apa? Kalau presiden begitu tamak, begitu korupsi, lalu kita berjuang sekolah-sekolah untuk apa? Lebih baik menjara, lebih baik memukul, lebih baik tawuran, lebih baik belajar jahat, sudah bisa kaya kok. Presiden tidak menjadi contoh. Jenderal-jenderal tidak menjadi contoh. Banyak yang begini. Lalu anak muda mau dapat teladan dari mana? Bersyukurlah kalau satu negara ada satu kepala negara yang betul-betul takut kepada Tuhan, jujur, setia kepada jabatan dan cinta kepada rakyat. Bersyukur kepada Tuhan kalau ada pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan di mana orang-orang begitu memikirkan dia langsung membereskan diri. Kongfucu mengatakan di atas kalau benar,
tidak memberi perintah, rakyat semua jadi baik. Di atas kalau tidak beres, bagaimana kuasa pemerintahan ini dipaksa tetap rusak rakyatnya. Ini dibicarakan 2500 tahun yang lalu. Saudara-saudara kalian, kita bersyukur di dunia Indonesia masih ada orang-orang yang betul-betul mencintai keadilan, membela kebenaran. Orang-orang seperti ini adalah orang yang begitu tangguh untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita mempunyai seorang Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Dari segala sudut dia hidup suci tanpa cacat celah. Alkitab mengatakan dia datang menjadi domba Allah yang tidak bercacat celah, lalu menyerahkan diri menjadi korban untuk mati bagi engkau dan saya. Allah Bapa menjadikan Kristus menderita supaya dia boleh sempurna. Ini adalah wajar. Saya berpikir-pikir ini wajar. Wajar apa? Wajar supaya dia boleh menyebut kita saudara. Karena dia memanggil engkau saudara, memanggil saya saudara. Dia tidak malu. Karena apa? Dia sendiri menjadi contoh. Jadi istilah malu muncul di sini, saudara-saudara. Istilah malu muncul paling penting 2 kali dalam perjanjian baru. 1 kali di sini, 1 kali dari mulut Paulus. Aku tidak merasa malu bagi Injil ini. Roma pasal pertama. Aku tidak menganggap mengabarkan Injil itu satu hal yang mempermalukan. Karena Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Berarti itulah menjadi satu inspirasi kepada Fanny Crosby yang menulis on the cross, He's my glory. Saudara-saudara, Yesus adalah kemuliaanku. Salibnya selama apa? Mulia. Itu adalah perubahan daripada inspirasi. Aku tidak menganggap salib Kristus itu malu. Dirubah menjadi aku merasa salibnya itu mulia. Salibnya selamanya mulia. Saudara-saudara, karena apa? Dia sudah mendapatkan pengertian evaluasi kepada aksiologi tentang nilai yang sejati yang tepat. Berarti yang betul-betul berharga harus dihargai. Yang tidak berharga tidak seharusnya dihargai. Jangan mengutamakan yang tidak utama. Jangan mengsekondirkan hal yang tidak sekondir. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan first thing first. Yang utama diutamakan. Dan ini sudah menjadi judul beberapa buku pengarang memakai itu untuk menuliskan apa yang mereka utama. Apa yang menjadi first thing? Apa yang seharusnya menjadi first? Yang mengutamakan kehendak Tuhan Allah. Yesus berkata, aku datang menjalankan kehendakmu. Hal-hal tentang aku sudah tertulis di dalam gulunganmu. Saudara-saudara. Dan Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan dia sempurna melalui penderitaan. Ini wajar. Karena supaya dia menjadi seorang kakak yang memanggil kita sebagai saudara. Yang sendiri mempunyai contoh, mempunyai teladan yang baik. Kadang-kadang saya memikirkan kenapa ibu bapak sulit mendidik anak. Saya percaya banyak anak-anak yang tidak beres. Ada yang ikut kebaktian menipu ayahnya, di bawah tidak naik. Ada yang sebelum nikah sudah naik ranjang. Saya tidak kata orang di sini baik. Banyak yang belum beres. Engkau kalau sudah dengarkan khotbah, engkau tidak menerima kebenaran yang tersimpan di dalamnya dan tidak mengkoreksi dirimu sendiri. Engkau harus menghadapi penghakiman dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, mengapa sulit mendidik anak? Sebenarnya cuma satu kunci. Dirimu benar dan jujur tidak. Itu saja. Semua ibu bapak yang jujur benar menjadi teladan. Dan pernah menderita. Waktu dia menganjurkan anak selalu berfungsi. Selalu bermanfaat. Tapi ibu bapak yang tidak pernah menderita, taunya ngomel, taunya kritik, taunya marah-marah. Makin marah, anaknya makin rusak. Karena apa? Dia cuma dengar dari kalimat. Dia tidak lihat daripada teladanmu. Saudara-saudara, itu sebab saya berkata kepada anak-anak muda, khususnya kepada anak sendiri. Kalau engkau sendiri sudah pernah menderita, itu akan menjadi bahan pendidikan engkau untuk mempengaruhi anakmu lagi. Saya tidak lama lagi tua, tidak lama lagi dipanggil Tuhan. Tapi anak-anak saya harus mengerti apa prinsip-prinsip yang penting untuk meneruskan tugas di dunia ini. Saudara-saudara, seorang tua yang mempunyai pengalaman penderitaan,
yang mempunyai kejujuran, mempunyai kesungguhan. Dia mempunyai bahan pendidikan yang tidak perlu dapat gelar doktor atau belajar psikologi atau doktor dari pendidikan baru bisa mendidik. Karena itu merupakan sesuatu bijaksana yang lebih penting daripada pengetahuan. Saudara-saudara, bijaksana lebih penting dari pengetahuan semua. Bijaksana lebih penting daripada pengetahuan. Dan bijaksana di dalam Kristen, khususnya perjanjian lama, mempunyai 3 arti. Takut kepada Tuhan, jauh dari dosa, dan kenal kesucian Allah. Sekali lagi, ini berbeda dengan Gerika, berbeda dengan orang-orang filsafat di dunia. Bijaksana kekristenan ini mengerti daripada 3 hal di perjanjian lama. Takut kepada Allah, jauhkan diri dari dosa, dan mengerti kesucian ilahi. Dengan demikian engkau akan mendidik mereka dengan baik. Kristus menjadikan kita adik-adiknya, menyebut kita sebagai saudara. Dan di sini dikatakan, aku akan menaruh kepercayaan kepadamu, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Di sini anak-anak siapa? Jangan mentafsirkan ini sebagai anak Yesus ya. Tidak ada. Alkitab tidak pernah mengatakan kita anak Yesus. Kita anak-anak Allah dan menjadi anak beserta Yesus yang adalah anak Allah yang kekal. Saudara-saudara, jadi kita kadang-kadang mendengar ada orang Kristen, saya anak raja, Yesus raja segala raja, saya anak raja, maka patutnya saya kaya, patutnya saya makmur. Itu teologi kemakmuran telah salah, tidak menafsirkan bahwa orang Kristen ada anak Yesus. Tidak ada anak Yesus, tidak ada anak Roh Kudus. Di sini aku beserta dengan anak-anak, berarti anak-anak yang Allah berikan kepadaku sama-sama dengan aku menjadi anak, bukan dengan anak-anakku. Bukan demikian. Jika dia karunia Roh Kudus, katanya ada orang yang bergelosul lalu mengatakan, aku datang kepada anak-anakku. Itu pasti bukan Roh Kudus. Itu roh yang memalsukan diri sebagai Roh Kudus. Saudara-saudara, maka Alkitab mengatakan melalui roh anak kita menjadi anak Allah bersama dengan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Sekali lagi, melalui roh anak kita menjadi anak Allah bersama dengan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3. Melalui roh anak kita menjadi anak Allah bersama dengan Yesus sebagai anak Allah yang tunggal atau anak sulung kita. Jadi aku bersama dengan mereka, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Allah memberikan anak kepada Yesus Kristus untuk apa? Allah memberikan anak kepada Yesus Kristus supaya Kristus boleh memberikan hidup yang kekal kepada anak-anak itu. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat Alkitab jelas memberitahu kepada kita, Yesus sebelum naik ke atas salib, pada pasal 17 Yohanes, dia berdoa dan berkata, aku telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Nah dengan demikian Allah memberikan orang Kristen kepada Kristus menjadi miliknya sesuai dengan perjanjian Allah Bapa kepada anak di dalam pasal 2 daripada Mazmur. Minta kepadaku, aku akan menjadikan segala bangsa warisanmu. Minta kepadaku, aku menjadikan segala bangsa milikmu. Nah saudara-saudara, warisan segala bangsa diberikan kepada Yesus Kristus. Ini janji Allah. Jadi Yesus Kristus berkata, aku telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Allah Bapa memberikan dari segala bangsa kaum pilihan menjadi milik Kristus. Dan milik Kristus diberikan oleh Kristus dengan hidup yang kekal yang berada di dalam mereka. Dan caranya bagaimana? Caranya di dalam Wahyu pasal 5 ayat ke-9. Engkau adalah domba yang sudah disembelih. Dengan darahmu sendiri telah membeli dari segala bangsa, segala bahasa, segala negara, segala sudut. Manusia dibeli oleh darahmu kembali untuk menjadi milik Allah. Sekali lagi penderitaan. Saudara-saudara, Yesus memenangkan dunia ini, memiliki gereja, memiliki umat Allah, memiliki orang yang diberikan Allah kepada dia. Bukan terima jadi. Tidak ada terima jadi.
Tidak seenaknya terima jadi di dalam ajaran Alkitab. Tetapi dia melalui perjuangan penderitaan. Dia mati di atas kayu salib. Dengan darahnya baru dia mengumpulkan manusia yang percaya kepada dia. Menjadi adik-adiknya, saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Kita membaca lagi ayat ke-14. Kita seperti Allah. Dia seperti kita. Cinta kasih demikian besar. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging semua. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Atau terjemahan lain, karena anak-anak itu mempunyai tubuh yang berdaging dan darah, maka dia sama seperti mereka juga menjadi tubuh yang berdaging dan darah, supaya khusus boleh mati. Nah, terjemahan lain ini yang membuat saya tergerak, supaya dia boleh khusus datang untuk mati. Kalau Yesus berdaging dan darah, tujuan terakhir adalah supaya boleh mati. Berarti kematian Yesus itu dikhususkan. Dia datang khusus, particularly come in flesh, to have the possibility to be crucified. Dia sengaja datang ke dunia, sengaja berdaging dan darah, sengaja bertubuh supaya memungkinkan diri dipaku di atas kayu salib. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mati. Kalau Allah tidak mungkin mati, mengganti kita untuk menebus dosa kita yang harus mati, satu-satunya jalan, dia menjadi daging yang bertubuh, berdaging dan darah. Cinta kasih Tuhan Yesus sampai sedemikian. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, sehingga kita juga mencintai dia kembali, menjadi saudara-saudara yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua suara berdoa. Kiranya Tuhan mengasihi kita, memberikan kekuatan kita mengasihi dia, setelah kita mengerti berapa besar penderitaan dan kasih Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, berkati kami, nyatakan kuasa dan kasih Tuhan di tengah kami. Beri kekuatan kepada kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan mencintai Tuhan, sehingga kami boleh membawa akan cinta dan berita Tuhan ke dalam dunia. Dengar doa kami Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami sehingga cinta kasih Kristus yang menjadikan kami saudara-saudara Tuhan Yesus boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang baik. Jangan meninggalkan kami Tuhan. Berikan gerakan dan teladan sehingga kami mengikuti dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Karena ini adalah sewajarnya bagi kami yang disebut anak Allah. Kami bersyukur Engkau adalah Abba, Engkau adalah Bapa kami yang berada di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.
Tuhan.